Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, sekarang kita ada di pertemuan ke-11 ya. Jadi, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian sediaan farmasi. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya itu kita sudah pernah membahas mengenai perencanaan ya. Kalau di rumah sakit itu berupa pemilihan, sementara kalau di puskesmas itu berupa permintaan. Ya, kemudian setelah melakukan perencanaan maka dilanjutkan dengan pengadaan ya. Pengadaan ini kemarin sudah dibahas oleh Pak Syari. Kemudian sekarang kita membahas mengenai bagaimana penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian sediaan farmasi. Apa itu penerimaan? Penerimaan itu adalah kegiatan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, konsinyasi, atau sumbangan. Nah, tujuan dari melakukan penerimaan ini adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima itu sudah sesuai dengan kontrak, baik meliputi spesifikasi mutu, jumlah, ataupun waktu. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat melakukan penerimaan ya. Pertama, semua perbekalan farmasi yang diterima itu harus diperiksa dan disesuaikan dengan spesifikasi pada order pembelian rumah sakit bila itu diadakan di rumah sakit. Kemudian semua perbekalan farmasi harus ditempatkan dalam persediaan segera setelah diterima. Ya, perbekalan farmasi itu harus segera disimpan di dalam lemari besi atau tempat lain yang aman. Kemudian, perbekalan farmasi yang diterima harus sesuai dengan spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan. Kemudian, harus mempunyai material safety data sheet atau MSDS ini untuk bahan yang berbahaya. Kemudian, untuk alat kesehatan itu dia harus mempunyai certificate of origin. Kemudian, sebaiknya ada sertifikat analisa produk. Kemudian pada saat penerimaan kita juga harus melakukan pemeriksaan sediaan farmasi. Nah, yang perlu adik-adik ketahui bahwa penerimaan itu sebaiknya dilakukan oleh apoteker ya. Tetapi dalam kondisi di mana apoteker tidak berada di tempat, maka ini bisa dilakukan oleh TTK. Ya, kalau di rumah sakit itu kan apoteker banyak ya. Kalau di puskesmas itu biasanya di puskesmas belum semua puskesmas memiliki apoteker, sehingga dalam kondisi di mana apoteker tidak tersedia atau berhalangan maka boleh diwakilkan oleh TTK. Nah, pada saat melakukan pemeriksaan sediaan farmasi maka perlu diperhatikan apakah kondisi kemasan termasuk segel, label, dan penandaan itu dalam keadaan baik. Kemudian dicek kesesuaian nama, bentuk, kesesuaian sediaan obat, isi kemasan antara arsip surat pesanan dengan obat yang diterima. Kemudian kesesuaian antara fisik obat dengan faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang yang meliputi kebenaran nama produsen, nama pemasok, nama obat, jumlah, bentuk, kekuatan sediaan obat dan isi kemasan, juga nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Selanjutnya dilakukan juga pemeriksaan fisik obat ya. Pemeriksaan fisik obat ini bergantung pada jenis-jenis obat yang diterima. Misalkan untuk tablet dan tablet salut maka harus diperhatikan kemasan dan label, bentuk fisik tablet yang meliputi warna, keutuhan tablet atau tablet salut bila itu adalah tablet salut, basah dan lengketnya. Kemudian cairan itu meliputi kemasan dan label, kejernihan, homogenitas, warna, bau, dan juga bentuk. Untuk salep, kemasan dan label, homogenitas, warna, dan konsistensi. Untuk injeksi, kemasan dan label, kejernihan untuk larutan injeksi, homogenitas untuk serbuk injeksi, dan warna. Untuk sirup kering, kemasan dan label, warna, bau, dan penggumpalan. Untuk suppositoria diperhatikan kemasan dan label, konsistensi, dan juga warna. Nah, sekarang setelah kita melakukan penerimaan, maka perlu dilakukan penyimpanan. Penyimpanan itu adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat.
Nah, tujuan dari penyimpanan itu pertama untuk memelihara mutu sediaan farmasi, kemudian untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, untuk menjaga ketersediaan, untuk memudahkan pencarian dan juga pengawasan. Pada saat kita melakukan penyimpanan, maka kita memerlukan gudang ya. Untuk merancang bangunan dari gedung itu ada yang dinamakan pengaturan tata ruang. Ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat merancang bangunan gedung, yaitu pertama kemudahan bergerak, kemudian sirkulasi udara yang baik, posisi rak dan pelet seperti apa, kemudian ada kondisi penyimpanan khusus, contohnya untuk vaksin dia memerlukan cold chain, kemudian di setiap gudang itu harus ada pencegah kebakaran atau APD. Kemudian penyusunan stok perbekalan farmasi, bagaimana caranya kita menyusun stok perbekalan farmasi di gudang? Yang pertama, menggunakan prinsip FIFO atau first expire first out dan FIFO atau first in first out dalam penyusunan perbekalan farmasi, yaitu perbekalan farmasi yang masa kadaluarsa lebih awal atau diterima lebih awal harus digunakan lebih awal, karena pada umumnya perbekalan farmasi yang datang lebih awal biasanya juga diproduksi lebih awal dan umumnya relatif lebih tua dan masa kadaluarsanya itu lebih awal. Kemudian perbekalan farmasi disusun dalam kemasan besar di atas palet secara rapi dan teratur. Kemudian digunakan lemari khusus untuk penyimpanan narkotika. Kemudian penyimpanan perbekalan farmasi itu dipengaruhi oleh temperatur, udara, cahaya, dan kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai. Kemudian simpan perbekalan farmasi dalam rak, kemudian berikan kode, pisahkan perbekalan farmasi dalam dengan perbekalan farmasi untuk penggunaan luar. Kemudian cantumkan nama masing-masing perbekalan farmasi pada rak dengan rapi. Apabila persediaan perbekalan farmasi cukup banyak, maka biarkan perbekalan farmasi tetap dalam box masing-masing. Kemudian perbekalan farmasi yang mempunyai batas waktu penggunaan perlu dilakukan rotasi stok agar perbekalan farmasi tersebut tidak selalu berada di belakang sehingga dapat dimanfaatkan sebelum masa kadaluarsanya habis. Kemudian item perbekalan farmasi yang sama ditempatkan pada satu lokasi walaupun dari sumber anggaran yang berbeda. Kemudian setelah penyimpanan kita masuk ke pendistribusian. Ya, jadi distribusi itu adalah kegiatan mendistribusikan perbekalan farmasi di rumah sakit untuk pelayanan individu dalam proses terapi bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta untuk menunjang pelayanan medis. Ya, jadi ini definisi dari distribusi di rumah sakit. Kemudian tujuan dari distribusi itu tersedianya perbekalan farmasi di unit-unit pelayanan secara tepat waktu, tepat jenis dan jumlah. Kemudian kalau di puskesmas, maka pendistribusian itu adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan BMHP dari puskesmas induk untuk memenuhi kebutuhan pada jaringan pelayanan puskesmas seperti puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan bidan desa. Jadi sistem pendistribusian ini kita akan bahas lebih detail khususnya untuk sistem distribusi yang ada di rumah sakit. Nah, sistem pendistribusian di rumah sakit itu ada 4 jenis distribusi, ada 4 jenis sistem distribusi, yaitu resep perorangan, kemudian sistem distribusi persediaan lengkap di ruang, sistem distribusi dosis unit atau disebut unit dose dispensing atau UDD, kemudian yang terakhir sistem distribusi kombinasi. Yang pertama untuk sistem distribusi resep perorangan, kita lihat dulu definisi dari resep perorangan. Resep perorangan adalah order atau resep yang ditulis dokter untuk tiap pasien. Dalam sistem ini, perbekalan farmasi itu disiapkan dan didistribusikan oleh instalasi farmasi rumah sakit sesuai yang tertulis pada resep. Keuntungan resep perorangan yaitu semua resep atau order dikaji langsung oleh apoteker yang kemudian memberikan keterangan atau informasi kepada pasien secara langsung. Kemudian memberikan kesempatan interaksi profesional antara apoteker, dokter, perawat, dan pasien. Kemudian memungkinkan pengendalian yang lebih dekat dan mempermudah penagihan biaya perbekalan farmasi bagi pasien. Sementara kelemahan atau kerugian dari sistem resep perorangan yaitu dia memerlukan waktu yang lebih lama ya, karena resep itu dilayani per orang, kemudian ada kemungkinan pasien membayar obat yang kemungkinan tidak digunakan. Selanjutnya kita masuk ke sistem distribusi persediaan lengkap di ruang.
Definisi dari sistem ini adalah tatanan kegiatan pengantaran sediaan perbekalan farmasi sesuai dengan yang ditulis dokter pada order perbekalan farmasi yang disiapkan dari persediaan di ruang oleh perawat dengan mengambil dosis atau unit perbekalan farmasi dari wadah persediaan yang langsung diberikan kepada pasien di ruang tersebut. Nah, sistem distribusi persediaan lengkap ini hanya boleh digunakan untuk kebutuhan gawat darurat dan untuk bahan dasar habis pakai. Kemudian keuntungan dari sistem ini yaitu pertama pelayanan lebih cepat, kemudian menghindari pengembalian perbekalan farmasi yang tidak terpakai ke IFRS, kemudian mengurangi penyalinan order perbekalan farmasi. Sementara kelemahannya lumayan banyak ya, jadi ada 6 kelemahan. Yang pertama, kesalahan perbekalan farmasi itu sangat meningkat karena order perbekalan farmasi tidak dikaji oleh apoteker. Kemudian persediaan perbekalan farmasi di unit pelayanan juga meningkat dengan fasilitas ruangan yang sangat terbatas, pengendalian persediaan dan mutu kurang diperhatikan oleh perawat, kemungkinan hilangnya perbekalan farmasi juga tinggi, penambahan modal investasi untuk menyediakan fasilitas penyimpanan perbekalan farmasi yang sesuai di setiap ruangan perawatan pasien, kemudian diperlukan waktu tambahan bagi perawat untuk menangani perbekalan farmasi, dan meningkatnya kerugian dan bahaya karena kerusakan perbekalan farmasi. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa sistem distribusi persediaan lengkap di ruang ini memiliki banyak kelemahan dan di sini kita melihat bahwa pengelolaan perbekalan farmasi ini lebih banyak dilakukan oleh perawat dibandingkan dilakukan oleh apoteker ataupun TTK, sehingga sistem distribusi ini sebaiknya sudah tidak digunakan lagi. Selanjutnya, sistem distribusi dosis unit atau unit dose dispensing atau disingkat dengan UDD. Definisinya adalah perbekalan farmasi yang diorder oleh dokter untuk pasien terdiri atas satu atau beberapa jenis perbekalan farmasi yang masing-masing dalam kemasan dosis unit tunggal dalam persediaan yang cukup untuk suatu waktu tertentu. Nah, sistem UDD ini ada 3 metode yang bisa diterapkan tergantung dari kebijakan rumah sakit. Yang pertama, unit sentralisasi ya, sistem UDD unit sentralisasi. Sentralisasi dilakukan oleh IFRS sentral ke semua unit rawat inap di rumah sakit secara keseluruhan. Artinya rumah sakit mungkin hanya satu IFRS tanpa adanya depo atau satelit di beberapa unit pelayanan ya. Jadi sistemnya sentralisasi. Kemudian ada juga sistem unit desentralisasi yang dilakukan oleh beberapa depo atau satelit IFRS di sebuah rumah sakit. Kemudian pada dasarnya sistem distribusi desentralisasi ini sama dengan sistem distribusi obat persediaan lengkap di ruang, hanya saja sistem distribusi desentralisasi ini dikelola seluruhnya oleh apoteker yang sama dengan pengelolaan dan pengendalian oleh IFRS sentral. Kemudian dalam sistem distribusi dosis UDD itu ada juga kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Biasanya hanya dosis awal dan dosis keadaan darurat yang dilayani oleh depo atau satelit IFRS. Dosis selanjutnya dilayani oleh IFRS sentral. Semua pekerjaan tersentralisasi seperti pengemasan, pencampuran sediaan intravena juga dimulai dari IFRS sentral. Kemudian yang ketiga yaitu sistem distribusi dosis unit. Apa keuntungan dan kelemahan dari sistem UDD ini? Keuntungannya banyak ya. Di sini ada 10 keuntungan. Yang pertama, pasien hanya membayar perbekalan farmasi yang dikonsumsinya saja. Kemudian semua dosis yang diperlukan pada unit perawatan sudah disiapkan oleh IFRS. Kemudian mengurangi kesalahan pemberian perbekalan farmasi, menghindari duplikasi order perbekalan farmasi yang berlebihan, meningkatkan pemberdayaan petugas profesional dan non-profesional yang lebih efisien, mengurangi risiko kehilangan dan pemborosan perbekalan farmasi, memperluas cakupan dan pengendalian IFRS di rumah sakit secara keseluruhan, sejak dari dokter menulis resep dokter sampai pasien menerima dosis unit. Sistem komunikasi pengorderan dan distribusi perbekalan farmasi bertambah baik. Kemudian apoteker dapat datang ke unit perawatan atau ruang pasien untuk melakukan konsultasi perbekalan farmasi, membantu memberikan masukan kepada tim sebagai upaya yang diperlakukan untuk perawatan pasien yang lebih baik. Kemudian peningkatan dan pengendalian dan pemantauan penggunaan perbekalan farmasi secara menyeluruh. Selanjutnya kelemahannya yaitu meningkatnya kebutuhan tenaga farmasi
ya. Karena kalau kita melihat ada dua sistem desentralisasi dan sentralisasi. Pada saat adanya sistem desentralisasi, maka tentu saja kebutuhan tenaga farmasi ini semakin bertambah. Kemudian yang kedua, karena ada meningkatnya kebutuhan tenaga farmasi, maka meningkat juga biaya operasional. Selanjutnya, sistem distribusi kombinasi, ya. Definisi dari sistem ini yaitu sistem distribusi yang menerapkan sistem distribusi resep atau order individual sentralisasi yang juga menerapkan distribusi persediaan di ruang yang terbatas. Jadi, perbekalan farmasi yang disediakan di ruangan adalah perbekalan farmasi yang diperlukan oleh banyak penderita yang setiap hari diperlukan, dan biasanya adalah perbekalan farmasi yang harganya murah, mencakup perbekalan farmasi berupa resep atau perbekalan farmasi bebas. Nah, keuntungan sistem distribusi kombinasi yaitu semua resep atau order perorangan ini dikaji langsung oleh apoteker. Kemudian adanya kesempatan berinteraksi dengan profesional antara apoteker, dokter, perawat, dan pasien atau keluarga pasien. Kemudian perbekalan farmasi yang diperlukan dapat segera tersedia bagi pasien. Selanjutnya, sistem distribusi kombinasi ini ada rancangan sistem distribusinya. Yang pertama, dilakukan analisis sistematik dari rasio manfaat biaya dan perencanaan operasional. Setelah sistem diterapkan, dilakukan pemantauan kinerja dari evaluasi mutu pelayanan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Kemudian jumlah ruangan dalam sistem, cakupan geografis dan tata ruang rumah sakit, populasi, dan pasien. Kemudian diperlukan kualitas dan juga kuantitas staf. Kemudian bentuk permintaan dokter ke IFRS yaitu dalam sistem distribusi kombinasi, yang pertama menggunakan resep yang dibuat rangkap 2 yang asli dikirim ke IFRS, sedangkan yang tembusan disimpan pada rekam medik. Formulir order dari ruangan gawat inap langsung ke IFRS, contohnya dari RSHS. Kemudian menggunakan faksimili dari ruangan pasien, order atau resep dokter dikirim melalui faksimili. Nah, hal ini akan mahal, tetapi untuk ruangan pasien yang jauh dari IFRS, hal ini akan menguntungkan terutama dalam sistem distribusi perbekalan farmasi sentralisasi. Kemudian yang keempat, komputerisasi dari sistem komputer. Dokter memasukkan order ke dalam komputer, disimpan, dan order dicetak oleh IFRS. Untuk sistem demikian, rumah sakit harus menyediakan ketentuan dan atau prosedur untuk melindungi data, mencegah akses dan perubahan data oleh orang yang tidak berwenang terhadap order atau resep perbekalan farmasi tersebut. Nah, jadi sistem komputerisasi ini sudah banyak diterapkan oleh rumah sakit, ya. Kita mengenal istilah yang disebut dengan SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen di rumah sakit. Jadi kebanyakan resep itu sudah dalam bentuk terkomputerisasi. Jadi ditulis manual oleh dokter, kemudian diinput secara terkomputerisasi. Nah, sekian materi kita pada hari ini, ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.